Nah teman-teman, kita udah masuk ke bab 10 nih tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Bagaimana sih manajemen pembiayaan sarana dan prasarana ini? Yuk kita bahas bersama. Nah teman-teman, materi yang akan kita bahas pertama itu tentang pembiayaan. Nah sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih konsep pembiayaan pendidikan itu bagaimana. Jadi teman-teman, pembiayaan pendidikan ini adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan ini yaitu yang pertama ada kenaikan harga atau rising price, perubahan relatif dalam gaji pengajar, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Terus ada meningkatnya standar pendidikan atau educational standard, terus meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan yang terakhir itu adanya kenaikan harga atau meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan ini lebih tinggi atau higher educational. Materi selanjutnya itu adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan. Jadi teman-teman, Bahrudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan ini terdiri atas beberapa berikut. Yang pertama itu adalah dasar yuridis. Nah teman-teman, dasar yuridis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga itu peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman, pada Pancasila, di dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dimaknai bahwa segala bentuk penyelenggaraan kegiatan atas berdasarkan kesejahteraan bersama, termasuk dalam lingkup pembiayaan pendidikan sekalipun. Yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Nah teman-teman, selanjutnya itu dasar filosofis. Nah teman-teman, seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Nah teman-teman, sementara itu pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Selanjutnya itu ada sumber keuangan sekolah. Jadi teman-teman, menurut Nanang Fathah, sumber keuangan sekolah itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dari orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. Nah, yang kedua, pemerintahan pusat. Pemerintahan membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, misalnya memberikan dana hibah untuk sekolah, membayar gaji para guru, membantu proyek pencarian dana sekolah, dan membiayai proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. Selanjutnya itu pemerintahan daerah. Banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintahan daerah. Nah, tiap pemerintahan ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dana dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan perlengkapan kantor. Terus selanjutnya itu ada masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah. Mereka digerakkan oleh para pemimpin masyarakat setempat untuk tugas tertentu. Hal berikut ini mungkin dalam daftar identifikasi Anda, yaitu pemimpin masyarakat setempat mengarahkan warganya untuk membangun, pelaksanaan proyek pembangunan sekolah, memberikan hibah tanah, pengumpulan dana untuk sekolah, dan pengumpulan dana dan untuk usaha swasembada dengan melibatkan alumni sekolah. Selanjutnya itu dari fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan menyewakan aula, menyewakan tempat bermain atau lapangan olahraga, membuka usaha pertanian bagi yang memiliki lahan, kebun, dan kolam, mendirikan kantin dan koperasi sekolah, dan membuka jasa fotokopi serta membuka jasa wartel. Nah, selanjutnya itu dari siswa. Siswa ini dapat menjadikan sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pimpinan sekolah dan stafnya. Selanjutnya itu dari pemilik sekolah atau yayasan.
Nah teman-teman, sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Pembangunan dan pembukaan sekolah tersebut biasanya mengandung tujuan khusus, biasanya menyangkut kesejahteraan moral dan spiritual anak-anak. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan atau kebocoran dan penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir itu menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari tentang manajemen pembiayaan sekolah. Nah, sekarang lanjut ke manajemen sarana dan prasarana. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa manajemen sarana dan prasarana ini adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan ini adalah keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu, kita akan membahas tentang tujuan. Nah, tujuan manfaat perencanaan sarana dan prasarana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan yang kedua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu dapat membantu dalam menentukan tujuan, kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, ketiga menghilangkan ketidakpastian, dan yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya itu ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Jadi teman-teman, dalam manajemen sarana dan prasarana itu terdapat persyaratan perencanaannya. Yang pertama itu harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kedua, perencanaan itu harus jelas. Ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Terus, perencanaan dan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Terus, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua murid, dan fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana itu selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara daya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana ini untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur, dan untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada penghapusan sarana dan prasarana. Jadi teman-teman, penghapusan sarana dan prasarana ini merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan penghapusan sarana dan prasarana ini, yang pertama itu untuk mencegah kerugian pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya itu semakin buruk, berlebihan, atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Ketiga, membebaskan ruang dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan materi pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tonton terus video pembahasan Study with Tips Tia. Thanks for watching everyone.